Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 595 sampai dengan 597. Seringkali aku telah melihat Allah mencobai orang tertentu dalam kaitan dengan hal-hal yang telah Ia katakan kepadaku. Karena ketidakpercayaan itu melukai hati Yesus. Pernah aku melihat Allah mencobai seorang uskup agung karena ia menentang maksud Allah dan tidak mempercayainya. Ketika itu aku merasa kasihan terhadapnya dan memohon kepada Allah baginya, dan Allah meringankan penderitaannya. Allah sangat tidak senang dengan sikap kurang percaya kepadanya. Dan inilah sebabnya banyak jiwa kehilangan banyak rahmat. Ketidakpercayaan melukai hatinya yang teramat manis, yang penuh kebaikan dan kasih yang tak terselami kepada kita. Seorang imam hendaknya kadang-kadang kurang percaya supaya dapat lebih yakin akan anugerah yang diberikan kepada jiwa tertentu. Dan ketika ia berbuat demikian untuk mengarahkan jiwa itu kepada kesatuan yang lebih mendalam dengan Allah, kehendaknya memang mendapat pahala yang besar dan tak terselami. Tetapi ada perbedaan yang besar antara sikap ini dengan sikap tidak hormat dan tidak percaya akan rahmat ilahi yang diperlihatkan oleh suatu jiwa hanya karena ia tidak dapat memahami atau menyerap hal-hal itu dengan akal budinya. Sikap yang terakhir ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Aku sangat merasa kasihan kepada jiwa-jiwa yang menghadapi imam-imam yang tidak berpengalaman. Pernah seorang imam minta kepadaku agar aku mendoakan dia. Aku berjanji mendoakannya dan minta izin untuk melakukan suatu mati raga. Ketika aku menerima izin untuk melaksanakan mati raga itu, aku merasakan suatu keinginan yang besar untuk menyerahkan semua rahmat hari itu kuterima dari kebaikan Allah kepada imam itu. Dan aku minta kepada Tuhan Yesus agar berkenan memberikan kepadaku semua penderitaan dan himpitan, baik lahiriah maupun batiniah, agar pada hari itu imam itu tidak harus menderita. Allah menjawab sebagian dari permintaanku, dan seketika itu juga segala macam kesulitan dan penderitaan muncul dari mana-mana. Sedemikian banyak sehingga salah seorang suster berkata dengan lantang bahwa Tuhan Yesus pasti turun tangan dalam hal ini, sebab setiap orang mencobai Suster Faustina. Tuduhan yang dilontarkan terhadap aku itu sungguh tidak beralasan, sehingga apa yang diajukan sejumlah suster ditentang oleh suster yang lain. Padahal aku mempersembahkan semua ini dalam keheningan demi imam itu. Tetapi itu belum semua. Aku mulai merasakan penderitaan batin. Mula-mula aku dicekam oleh tekanan batin dan keengganan terhadap para suster. Kemudian suatu ketidakpastian mulai mengganggu aku. Pada waktu berdoa, aku tidak dapat berkonsentrasi, dan macam-macam hal berkecamuk dalam pikiranku. Ketika lelah, aku masuk ke kapel. Suatu rasa sakit yang aneh mencekam jiwaku, dan aku mulai menangis lirih.
Kemudian aku mendengar suatu suara dalam jiwaku yang berkata, "Putriku, mengapa engkau menangis? Bagaimanapun engkau sendiri yang meminta menanggung penderitaan-penderitaan ini. Ketahuilah, apa yang telah engkau terima sendiri untuk jiwa itu hanyalah sebagian kecil. Masih jauh lebih banyak penderitaan yang ia tanggung." Dan aku bertanya kepada Tuhan, "Mengapa engkau memperlakukan dia seperti itu?" Tuhan menjawab bahwa penderitaan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan mahkota bersusun 3 yang tersedia bagi dia, yakni keperawanan, imamat, dan kemartiran. Pada saat itu, semua sukacita yang besar membanjiri jiwaku karena menyaksikan kemuliaan besar yang akan ia nikmati di surga. Seketika itu juga aku mendaraskan Te Deum untuk mensyukuri rahmat istimewa dari Allah, yakni karena boleh mengetahui bagaimana Allah memperlakukan mereka yang Dia inginkan untuk dekat dengan dirinya. Demikianlah semua penderitaan tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang menantikan kita di surga. Pada suatu hari, sesudah misa, aku tiba-tiba melihat bapak pengakuanku merayakan misa di gereja Santo Mikael di depan gambar Bunda Allah. Waktu itu, sampai pada persiapan persembahan, aku melihat bayi Yesus menempel padanya, seolah-olah melarikan diri dari sesuatu dan mencari perlindungan kepada ibunya. Tetapi ketika sampai pada komuni kudus, ia menghilang seperti biasa. Tiba-tiba aku melihat Bunda Kudus yang melindungi dia dengan mantolnya dan berkata, "Jangan takut putraku." Ia masih mengatakan sesuatu yang lain yang tidak dapat ku dengar. "Yesus, engkau andalanku."